Iya, Bu. Ya, Halo guys, kali ini kita akan nge-reaction ini asal usul Watu Ulo, cerita rakyat Jawa Cerita Timur. Rakyat Jawa Timur, Kisah Nusantara. Oke, Oke, mulai. klik. Oleh prajurit yang menyerang hingga tak bersisa. Kebakaran. Lari. Nganjurin desa gitu. Dibaca pembantaian. Hancur. Nah, baru mulai. Asal Asal usul. usul Watu Ulo. Kira nyata tadi. Nyata Yang dengan biasa animasi. kan semua habis kalau di rakyat tadi itu. Dia sendiri Tinggal yang ini hidup. ini. Ayo lo dikejar, lari. Kenapa dibantai? Dia kenapa itu dibantai? Cuman dulu kerajaan gitu. Merebut tahta gitu. Ayo lo, jalan buntu enggak? Tidak dilempar ya? Deket padahal tombaknya panjang gitu. Oh mantap. Aduh, lecet palanya. Jalan buntu enggak? Capek deh. Sakit kakinya. Ayo dikepung. Lama dari sini. Kekuatan listrik. Kekuatannya terpendam. Kejar terus ini. Saat terjadi kekacauan itu, ada satu orang yang selamat. Anak itu memilih kabur menyelamatkan diri, masuk ke dalam hutan. Dia terus berlari dari kejaran pasukan yang telah menghancurkan desanya. Lebih wilayah berarti. Lebih wilayah berarti. Berhari-hari, dia terus berlari tanpa arah, melewati hutan. Sampai berhari-hari gitu. Itu juga sampai berhari-hari nih dia.
Wuih, Set. satu orang dikejar sampai habis-habisan gitu. Sungai. Perang sungai itu. Bahkan tebing-tebing jurang. Ya nembus. Ini masih aduh. Untung orang di atas. Oh. Hingga akhirnya sampailah dia di tengah hutan dengan terengah-engah serta kondisi badan penuh luka dan rasa lelah luar biasa. Dia pasrah dengan keadaannya jika masih ada pasukan yang mengejar untuk menangkapnya. Sampai robek bajunya. Enggak dia manjat ke kakinya. Udah jauh. Prosesnya udah Pasrah. Cepatlah nih. Sebentar, Ki. Aku sedang mencari sabit. Aku lupa menaruhnya di mana. Pantaslah kau lupa. Kau sudah tak pakai muda sabitnya di lagi. bawah ya. Kenapa kau Sabitnya mencari di bawah. sabit? Sabitnya sedang kupegang ini. Oh, Aki. Kenapa tak bilang sedari tadi? Bukan lupa. Kalau begitu, mari kita berangkat. Sabitnya ada di bawah. Dengan tergopoh-gopoh, anak kecil itu memilih untuk beristirahat di bawah pohon paling besar di hutan. 40 menit ini. 36 menit ini. Kayaknya ditemuin sama kakeknya ini. Kayaknya. Nanti paling Dibawa pulang ke rumah nih, dirawat sama kakek. dijadiin sakti terus kayaknya. Tak berselang lama, ada sepasang suami istri yang sedang mencari kayu bakar. Mereka bernama Aki Sambi dan istrinya bernama Nini Sambi. Walaupun sudah lama dalam biduk rumah tangga, pasangan ini belum juga dikaruniai buah hati. Saat mereka sedang asik memungut kayu kering. Nih, nih. Coba perhatikan di sana. Aku tak salah melihatnya kan? Mata kita ini sudah lama dipakai, Ki. Rasanya aku juga melihatnya. Apa yang Aki lihat? Bukankah itu? Iya benar nih. Ayo, coba kita dekati untuk memastikan. Aki Nini berjalan mendekati anak kecil yang tengah tertidur itu. Iya, Ki. Ini anak manusia. Nak,
Apa kalian? Apa maumu? Jangan sakiti aku. Tenanglah, Nak. Kami hanya orang yang sedang mencari kayu bakar di tempat ini. Kami tak akan menyakitimu. Sejenak anak itu mengamati pasangan suami istri tersebut. Benarkah itu? Kakak kalian tidak akan menangkapku kan? Tentu tidak. Bagaimana kamu bisa tidur di tempat seperti ini? Siapa namamu? Dari pakaianmu, kau bukan penduduk sekitar sini. Hah, Aki. Anak itu sedang kehausan. Biarkan dia minum terlebih dahulu. Habis terus minumnya. Iya. Minumlah air ini, Nak. Baru berangkat Perlahan ya. anak itu mau mendekat dan meminum air pemberian dari Nini Sambi. Siapa namamu? Dan dari mana asalmu, Nak? Aku Joko Mursodo. Aku berasal dari negeri seberang. Dari negeri seberang. Kenapa kamu bisa berada di tempat ini? Tempat tinggalku telah hancur akibat perang dan aku pergi melarikan diri karena dikejar oleh para prajurit kerajaan. Baiklah, ikutlah dengan kami, Nak. Tinggallah bersama kami. Tempat ini tak aman jika malam hari. Sembari menyembuhkan luka-lukamu itu. Diajaklah pulang Joko Mursodo bersama Aki Nini Sambi. Kelihatan kecil. Dengan musik masih kecil ya. Wih, Itu dia. wih, jauhnya ada. Tahu ya pada pasti datang dia. Pakainya dia tahu ya. Insting. Kan sakti dia ini. Pakainya dia. Anaknya tidak saksi kan tadi bilang pakai. Belum sakti ya. Sana duluan berangkat, sana duluan pulang. Sana pulang duluan. Ibadah kalau sama anaknya bisa dibantu. Krep, krep, krep. Krep. Wih, kecepatan flash. Nah, punya sampai sini kan dia. Langsung habisin dari belakang tuh. Di belakang beneran dia. Ayo, panik yo. Ngincernya nggak bawa senjata ya. Nanti yang bawa senjata ntar diajak Daiwan satu-satu. Woi, kakek bukan sembarang kakek nih. Iya, keren. Oh, ini batu ini. Kayak buku boy. Orang ini buku boy. Buku boy. Sejak saat Tanah. itulah Joko Mursodo tinggal bersama dan diangkat sebagai anak oleh Aki dan Nini Sambi. Nggak ditanyain apa kan. Setiap hari Joko Mursodo selalu membantu kedua orang tua angkatnya. Aki Nini pun memperlakukan Joko Mursodo layaknya seperti anak kandungnya.
kayak semen. Hmm? Kayak semen itu, kayak karung-karung isinya semen. Mursodo, ikut denganku. Oh, Ada diajak. yang ingin aku tunjukkan padamu. Oh, ditunjukin mayat prajurit tadi itu kayaknya. Enggak, kayaknya Kita mau diajarin kemana? Sudah, Ilmunya. ikut saja. Ilmunya. Cek. Kayaknya atar kan. Kayaknya cuma sendiri doang rumah di Aki satu. Sambi mengajak Joko Mursodo ke sebuah tempat di tengah hutan. Mursodo penasaran dengan apa yang akan ditunjukkan Aki Sambi kepada dirinya. Wih, dari nyata kayaknya. Kita akan berlatih ya kan, ilmu kita kanuragan ilmu kan. dan bela diri di sini. Aku akan mengajarimu semua ilmu yang aku punya. Hah? Ayah bisa bela diri? Aku tak pernah tahu itu, Ayah. Tua-tua begini aku masih bisa memutari gunung ini, Joko Mursodo. Gunung ini bisa kuputari 1000 kali dalam satu malam. Benarkah, Ayah? Sudah lupakan. Bukan itu yang ingin aku bicarakan. 1 tahun belakangan ini, aku selalu memperhatikanmu. Aku sangat yakin kalau kau ini bukan anak sembarangan. Tapi sayangnya, tubuhmu ini masih cukup lemah untuk menampung kekuatan yang besar. Lebih besar dari Aki ini. Angin, kan angin. Kok daun sih? Ya, daun. Kasih ilmu juga. Wih, melayang. Ya, ikut nonton ya. Iya, ikut nonton. Nonton. Joko Mursodo merasakan ada yang berbeda dalam tubuhnya. Nah, nanti ada prajurit Ada tinggal apa dengan tes. tubuhku, Ayah? Sudahlah, jangan banyak bertanya. Ikuti saja semua yang akan aku ajarkan padamu nanti. Nih, Bongkar. Kakek yang kalah ini. Aki Sambi mengajarkan semua ilmu kanuragan yang dia pelajari kepada Joko Mursodo. Oh, set. Ya tua lah sih. Lincah nih. Baru tahun cukup pendek udah tiru. Oh, jadi kunci satu. ikut apanya dia? Push. Set. Badannya terlalu pendek, susah dipukul. Oh, udah besar ya. Berjalannya waktu, Joko Mursodo tumbuh menjadi seorang pria gagah perkasa dan ahli dalam ilmu kanuragan serta ilmu bela diri.
merusak. Wih, ilmu graffiti gitu. Waktu sungguh berjalan sangat cepat. Kau sekarang sudah sangat dewasa, Mursodo. Semua ilmu ayahmu ini sudah turun kepadamu. Suatu saat nanti, kau boleh tinggalkan kami untuk mencari guru lain atau memperdalam ilmu kanuragan. Tidak, Ayah. Aku akan di sini untuk menjaga ibu dan ayah. Lagi pula, kalian berdua sudah mulai sakit-sakitan. Aku ingin merawat kalian berdua. Kau ini meremehkan orang yang bernama Aki Sambi. Aku masih mampu melawan harimau di tengah hutan sendirian. Hanya dengan tangan hanya dengan tangan kosong. Sudahlah, Ayah. Beristirahatlah. Jangan terlalu memaksakan diri. Mursodo, ingatlah pesanku ini. Jangan pernah kau gunakan ilmu yang aku ajarkan untuk menindas kaum yang lemah. Kau tak perlu menunjukkan kekuatanmu itu kepada orang-orang jika hanya untuk pamer. Lindungilah dan bantulah orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Iya, Ayah. Aku akan selalu mengingatnya. Padahal nyatain dulu Sementara nyatain itu di pesisir Oh, laut enggak. selatan. Dari tadi pagi, Nelayan tak ada dari satupun yang tersangkut di jari. Kemanakah perginya semua ikan? Sudah beberapa bulan ini para nelayan tak dapat satu ikan pun. Mau makan apa kami? Apa harus kuganjal dengan batu perut istri dan anakku? Wih, ini namanya ini juga kesehatan. naga. Nah, ini namanya watu ulo itu. Watu ular. Jadi semua ikan tuh dimakan sama Ini ular. naga yang ularnya. Ketika sedang menarik jala, terlihat bayangan hitam besar serta Yang gemuruh dari dalam dalam air. menggeser gawang. Wih, naga Makhluk raksasa di besar hadapan banget. nelayan itu. Oh, ini bukan ular atau naga, ini Leviathan ini. Kayak naganya itu yang kemarin Garuda Nusantara itu. Leviathan ini. Roar. Anjing. Di dalam lautan, hiduplah naga raksasa nan ganas bernama Nogorojo. Nogorojo. Dia penguasa di perairan itu. Sang naga memiliki kegemaran memakan ikan. Kini ketika ikan di lautan mulai berkurang, Nogorojo mulai memangsa para nelayan yang sedang mencari ikan. Tak sedikit korban berjatuhan karena keganasan ular naga raksasa Nogorojo. Ikan habis di laut juga. Gara-gara dimakanin bukan. Aduh, lihat langsung hilang. Makanya dia kan sekarang nyari masa manusia itu. Oh, nanti ini dilawan sama si anu itu, Anaknya itu namanya. Joko Hal Mursodo. ini membuat orang-orang takut untuk mendekati tempat itu. Belum tahu ya Joko Musodo ini.
daratan loh, kenapa bisa di sini? Ada enggak itu kan, ada masih yang kecil kan. Sini kan biasanya pasir di sini. Dikit nih lautnya. Oh baru, berarti kalau cuma masuk ke dalam tuh langsung dalam Mungkin gitu. dia mancing. Joko Mursodo memutuskan untuk memancing di laut. Selama ini, dia hanya memancing di sungai dekat rumah Aki Sambi. Masih Tanpa belum tahu nih. sepengetahuannya, dia pergi ada ke tempat nakal. Nogorojo berada. Dengan pede, dengan pancingnya. Ya, tapi nah sanggup nggak dia? Sanggup nggak dia? Padahal itu Sesampainya besar di loh. tempat itu, dilemparkan umpan yang telah dipersiapkan dari rumah. Wih, pancingnya besar banget. Dengan sabar, dia menunggu umpannya dimakan ikan. 5 tahun baru kayaknya. Kalau nggak dapet, kan nggak ada ikan. 5 tahun pun nggak akan dapat. Bisa ya, nggak ada ikan. Mana ikannya? Wah, paling ada niatan menyebur kayaknya dia nih. Buat langsung nyari gitu. Namun dari pagi hingga tengah hari, tak ada satu ikan pun didapat. Aduh, Karena sudah bosan menunggu hingga siang hari dan tak ada hasil, Pulang. akhirnya Joko Mursodo memutuskan untuk pulang ke rumah. Belum muncul namanya. Saat di perjalanan pulang, dia tak sengaja bertemu dengan seorang warga. Mursodo! Mursodo. Dari mana kau? Kulihat kau membawa pancing di tanganmu. Iya, aku baru saja memancing di laut. Namun, tak ada satu ekor pun yang berhasil aku tangkap. Lah, mungkin kau salah umpan. Tak mungkin lah, kau tahu sendiri. Aku ini sangat ahli dalam menangkap ikan. Betul juga sih. Tunggu. Kau tadi bilang memancing di laut? Iya, di laut. Apa kau memancing di pesisir pantai itu? Iya, seharusnya di tempat itu banyak ikannya kan? Kau salah, Mursodo. Apa kau tak tahu, tempat itu sangat berbahaya. Telah banyak yang jadi korban. Tempat itu adalah sarang naga raksasa, Nogorojo. Konon, dialah yang menghabiskan ikan-ikan di lautan selama ini. Tak mungkin. Nggak percaya Baru tuh. kali ini aku mendengarnya. Masih belum Beberapa percaya bulan tuh. ini, aku memang tak pergi jauh dari rumah. Nah. Karena merawat dan membantu jangan Aki Nini Sambi. Saranku, lebih baik kau jangan pernah menginjakan kaki di tempat itu lagi. Kalau kau sayang dengan nyawamu. Oh, Aku terlalu yakin di tempat meremehkan. itu masih ada ikan. Tenang, aku akan baik-baik saja. Dia pulang atau balik? Pulang, bisa. Duh, balik lagi dia. Tak menyerah begitu saja. Keesokan Ngumban harinya, kambing dia. Joko Mursodo tetap pergi memancing dengan membawa umpan seekor kambing. Duh, Dengan kambing buat harapan umpan. mendapatkan Oh, hasil ikannya maksimal aja kalau dengan besar. umpan yang besar. Pantas nggak dapet. Ikan juga males kayak gitu. Oh, dimakan naga ini umpannya. Ya kasihan kambingnya. Dilemparkannya umpan itu ke laut. Wih, panjang pancingnya. Panjang pancingnya itu. Dengan Saya sabar, Joko Mursodo menunggu umpannya dimakan. dimakan sama hiu. Tiba-tiba, tali pancing Joko Mursodo tegang, serta joran pancing melengkung tajam, pertanda umpannya dimakan ikan besar. Dengan semangat, Joko Mursodo menarik pancingnya. What? Oh, Ikan, beneran ikan.
Dan benar saja, muncul Wih, ikan besar dengan sekali. ukuran yang begitu besar. Joko Mursodo senang, bukan kepalang. Ikan itu apa itu? Akhirnya Bisa usahaku jelaskan tak ini sia-sia. ikan apa ini? Sudah kuduga kalau masih ada ikan di tempat ini. Tolong, tolong, tolong. Loh, bisa Joko ngomong. Mursodo terdiam mendengar ada seorang yang meminta tolong. Oh, ikan tuh orang. Tolong jangan tangkap aku. Dia pun mendekati ikan yang baru saja dia dapatkan dan terkejut. Hah? Ikan yang bisa berbicara. Ternyata engkau yang dari tadi meminta tolong. Betul, Tuan. Jangan tangkap saya. Lepaskan saya, Tuan. Siapa namamu dan kenapa aku harus melepaskanmu? Saya Raja Mina, raja dari semua ikan di laut. Akan tetapi, semua ikan telah habis dimangsa oleh Nogorojo. Saya adalah ikan terakhir di laut ini, Ikan Tuan. terakhir. Jadi saya mohon, Tuan, lepaskan saya. Hei, untuk mendapatkanmu saja, aku sangat kesulitan. Tentu aku tak akan melepaskanmu. Tuan, tolonglah, lepaskan saya. Tidak, kumohon Tuan, jika Tuan mau melepaskan saya akan memberikan sisik kepada Tuan. Sisik? Untuk apa? Sisik tak bisa mengganjal perutku. Sisik itu akan berubah menjadi emas. Bawalah emas itu sebagai gantinya. Raja Mina pun melepaskan sisiknya. Sisik yang jatuh itu pun dengan ajaib berubah menjadi kepingan emas. Joko Kaya. Mursodo berpikir sejenak dan mengambil emas itu. Boleh. Baiklah, aku akan melepaskanmu. Tetaplah hidup di lautan. Lain kali, berhati-hatilah jika ada orang yang mau memancingmu. Maaf jika kail ini sedikit melukaimu. Terima kasih banyak, Tuan. Aku akan ingat pesan Tuan. Weh, entengnya Sekali diangkat. lagi terima kasih telah membiarkanku hidup. Hei, hei. Ikan besar itu pun Wah. terjun ke lautan. Tak lama ikan itu berenang. Nogorojo muncul dan Sudah melahap aku bilang. dari dalam air. Dimakan ikannya. Joko Mursodo terdiam melihat kejadian barusan. Hai, kenapa kau memakan ikan itu? Mata Nogorojo melihat ke arah Joko Mursodo dengan tatapan tajam, seolah Joko Mursodo adalah mangsa selanjutnya. Sudah Sebaliknya, getar sekali. Joko Mursodo tak merasa takut sedikit pun melihat ular naga raksasa di hadapannya. Dia sangat geram dengan apa yang dilakukan Nogorojo. Marah ya. Kalau Dengan ikan malah tangan dimakan mengepal, ya. Joko Mursodo terbang ke arah Nogorojo. Pertarungan pun dimulai. Ih, dia menang soalnya dia di air gitu. Enggak licin ya. Wih. Tuh, Jadi kekuatan buminya ya. ya mati dari ke darat nih. Mereka kelemahannya juga. Oh ya naga. Banting ya. Iya. Dengan bekal ilmu yang telah diperoleh dari Uh. Aki Sapi, Joko Mursodo lebih Naga. unggul dari naga ganas Nogorojo. Iya, kalau aku sih pegang giginya terus Telah terus terpojok gitu. dan kelelahan. Melihat ada kesempatan, Joko Mursodo menyabet tubuh sang naga dengan Oh, kok kirain corak pancing biasa nyata bisa jadi sabetan. Dipotong ya. Tubuh Nogorojo terbelah menjadi 3 bagian.
Kepala sang naga ditendang dengan sekuat tenaga oleh Joko Mursodo dan Ya terlempar gampang hingga ke banget dikalahin. Gerajakan Banyuwangi. Bagian ekor Nogorojo tak luput dari tendangan Joko Mursodo dan terlempar hingga ke Pacitan. Sampai Pacitan ya. Sedangkan tubuh Nogorojo dibiarkan di tempat itu. Nah sekarang masih ada ya. Badan Nogorojo yang Iya. berada di pinggir Jember, pantai lama-kelamaan Namanya itu namanya batu ulur berubah ya. menjadi batu. Yang ekornya di orang-orang Pacitan menyebut ada tempat lagi. itu dengan Watu Ulo. Namamu tahu ya namanya. Oh. Beneran nak, kalau kepalanya ada Kamu kan gimana di kepalanya itu? Banyuwangi. Banyuwangi. Oke guys, sekian, terima kasih, selesai video kali ini. Asal-usul Watu Ulo, Ini cerita rakyat ya. cerita rakyat dari Jawa Timur. Oke, dadah. Oke, dadah.